du'a ma'ana. Silakan. Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, ternyata para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdats, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar, ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan, seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf, seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya ini memudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan dia harus mengutang sana, mengutang sini. Sudah terkena musibah ditimpa lagi dengan musibah harus apa? Membiayai 1 hari, 2 hari sampai hari ke-7 kemudian hari kesekian. Ini sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Dan ini kenyataan merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah hal ini banyak dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustadz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesannya Kiai. Jadi tahlilan itu dulu Mbah Wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya, judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek kan gitu Pak Ustadz ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut ya hayyuku ya hayyu ya qayyumu. Karena lidahnya orang Jawa itu susah ngomong lafaz Arab jadi ya kayuku ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqlil ta'am ilal qabr fil mawasim ila ini liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam katabu khadimus syariah wal manhaj ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqli ta'am ilal qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu nggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati apa namanya ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Itu seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukroh ya binaul qabr, maksudnya haram gitu Ustaz. Nah soal masalah yasinan boleh ya Ustaz ya? Iya kan? Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Bar aja sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan qiraat syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syaddah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari qiraah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin, enggak ada pernah satupun yang membaca ya memberikan suatu bacaan yasin. Padahal
jangankan menambah sampai 7, nambah 1 huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah 1 ayat di dalam Al-Quran, 1 lafaz dalam Al-Quran, 1 huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca Yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan sesuatu yang umum, karena ibadah yang mutlaqah harus kita biarkan mutlak, ibadah yang maksusah kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja, termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan, kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup, nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini, ya. Dengan demikian saya pelajari beberapa kitab, dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar. Di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren nggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustadz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu, ya, dikatakan makruh itu di halaman 5. Ini bukunya juga nanti kita ini. Dengan demikian, terus yang satunya apa tadi? Tahlilan ya sih. Oh, zikir. Oke. Hadirin sekalian, tentang zikir bersama, ya Pak Ustadz. Di sana Umar bin Khattab menyatakan, An Utsman An-Nahdi qala kataba amilun li Umar bin Khattab anna hunaka qauman yajtami'una fayad'una lil muslimina wa lil amir. Fakataba ilaihi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwaba a'id sautan. Orang yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab yang melakukan zikir bersama itu dipanggil, disiapin pecut. Falamma dakhalu ala Umar ala amira darban bisaut, langsung dipukul pakai pecut. Itu. Ini Umar loh Ustaz, ya, bukan saya. Terus kemudian Abdullah ibnu Mas'ud yang itu riwayatnya masyhurah. Ada orang pernah ngumpul-ngumpul berzikir dengan kerikil, dengan itu ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami muridin lil khairin lam yabluh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah menegaskan, ya, di dalam kitab Bada'is Suna'ih lil Kasani Al-Hanafi, inna raf'as saut bitakbir bid'atun fil asl li'annahu dzikrun was sunnah fil adhkari al-mukhafatah, karena ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dengan demikian, kalau kita lihat runut, apalagi kalau kita mau sampaikan semua, kita bisa membedakan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Di antara teman-teman kita yang melakukan zikir bersama memakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, itu digunakan untuk sebagai dalil alasan zikir bersama. Salah, itu hanya menjelaskan bersama-sama zikir. Ayo di tempat ini jangan sampai nggak zikir. Yang ini baca sholawat, yang ini baca tasbih. Yang penting sama-sama zikir. Jangan bengong, lagi itu. Bukan zikir bersama-sama. Kalau zikir bersama-sama itu konteksnya beda. Inilah yang dimaksud Umar, inilah yang dimaksud Abu Hanifah, ya, bahwa beliau melarang tentang masalah itu. Nah, kalau sekarang dalil tentang zikir setelah sholat itu merupakan suatu, ini telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengeraskan li ajli ta'lim, hanya untuk mengajar sesekali aja. Itu dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Oleh karena itu, permasalahan zikir bersama, titik permasalahannya yang kita harus dudukkan adalah bersama-sama zikir atau zikir bersama-sama dulu. Karena nas-nas yang telah diturunkan oleh hadis-hadis, baik dari Quran juga, fadkuruni adkurkum, dan juga
fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha, dan juga hadis Rasulullah dan juga pernyataan Umar dan pernyataan Abu Hanifah dan ulama yang lainnya, maksudnya bersama-sama zikir, bukan zikir bersama-sama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Silahkan Pak Ustadz narasumber yang kedua. Waktu dari jam 4 sampai angka 7. Terima kasih, silahkan. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda usawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah lis sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara Mundo kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkuintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Ini mungkin tidak tahu ini apa yang Ustadz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar maka tidak makruh. Yang kedua, seandainya ini makruh karena ini budaya tradisi, kalau ini dilawan akan menimbulkan gejolak. Dan itu tidak bagus. Kata para ulama, ada kitab seperti saya terangkan tadi, maaf, saya tidak berdalil dengan al-adah muhakkamah. Tolong dicatat dalil saya. Jangan yang tidak saya katakan, jangan katakan saya katakan. Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengutip dari Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun, kata beliau, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan adat masyarakat selama adat itu tidak haram. Jadi selama tidak haram tidak sebaiknya meninggalkan. Mengapa? Ini bukan karena takut, tetapi berdakwah kepada masyarakat dengan pendekatan hati, dengan pendekatan lemah lembut. Mengapa? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu diterangkan riwayat Bukhari Muslim, fa innar Rasulullah SAW tarakal Ka'bah wa qala laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah dan tidak melakukan rekonstruksi. Alasannya karena umat Islam baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, Ka'bah itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh ketika orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, Ka'bah dibangun lebih kecil. Lalu kata Aisyah, kenapa Rasulullah tidak dibongkar, dibangun lagi? Kata Rasulullah, laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan 7 hari. Penting mana merubah Ka'bah dengan merubah acara tahlilan 7 hari? Karena Ka'bah itu kiblat.
kiblat umat Islam. Ternyata Ka'bah ini setelah tahun 65 Hijriah dibongkar oleh Khalifah Abdullah bin Zubair. Cuman Abdullah dibangun kembali seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim, lebih besar dari yang ada. Cuma bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif, perang terus dengan Bani Umayyah, akhirnya kalah. Setelah dia kalah, proyek khalifah yang baru Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah ini dibongkar, dikembalikan lagi ke Ka'bahnya jahiliyah. Alasannya ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang ulama menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan bahwa ini Abdullah bin Zubair mendapat wasiat dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bani Umayyah ini tumbang, diganti Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid punya rencana membongkar Ka'bah. Alasannya ini Ka'bah bid'ah, Ka'bahnya Bani Umayyah. Ka'bahnya Bani Umayyah lebih bid'ah daripada tahlilan. Tambahan dari saya yang tahlilan itu ya. Kemudian beliau minta pendapat para ulama, ternyata apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, la taf'al ya Amirul Mukminin, fa inni akhafu an takuna mal'abatan bainal muluk. Jangan engkau lakukan wahai Amirul Mukminin. Aku khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Setiap ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya bangun Ka'bah. Fatazula haibatuhu min qulubin nas, maka akan hilang wibawa Ka'bah dari hati umat Islam. Ka'bah sampai sekarang dibiarkan demi menjaga Ka'bah. Tradisi 7 hari itu dibiarkan, yang pertama karena makruh, yang kedua karena sudah adat istiadat, yang ketiga masyarakat banyak memberikan sumbangan yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hukum makruhnya. Kemudian yang keempat juga demi menjaga hebahnya ulama dulu, para kiai, para ulama, para masyayikh, pesantren-pesantren yang mungkin tempat mondoknya Ustadz Zainal Abidin sampai sekarang masih tahlilan. Ulama-ulama dulu saja membiarkan, ini cuma tahlilan 7 hari, Ka'bah saja dibiarkan, apalagi tahlilan. Dasar yang digunakan oleh para ulama masalah tradisi ini, Imam Ahmad bin Hambal tidak sholat qabliyatul maghrib. Mengapa? Li'annan nasa yungkirun. Karena orang-orang tidak percaya kalau ini sunnah, akhirnya beliau tidak sholat itu. Jadi bukan takut, tetapi menjaga tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Itu cara di dalam berdakwah, bukan langsung bid'ah, syirik, bukan seperti itu. Kemudian saya kira masalah tahlilan saya rasa cukup. Yang ada di kitab I'anatul Talibin itu pelajaran saya memang di pesantren. Yang masalah Yasin, mengapa kok cuma Yasin, kok bukan yang lain? Mengkhususkan sebagian surat itu tidak apa-apa. Ada seorang sahabat dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menjadi imam di Masjid Quba, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Akhirnya dilaporkan, akhirnya oleh jamaahnya disuruh berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Lalu katanya dia, kalau saya disuruh berhenti, saya memilih berhenti jadi imam. Tetapi jamaahnya keberatan kalau dia berhenti menjadi imam. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah kaummu? Katanya kamu setiap rakaat dalam sholat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Lalu apa jawaban dia? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini boleh mentahsis sebagian ayat Al-Quran bimailin nafsi wal istikthari minhu, dengan kecondongan hati dan memperbanyak membacanya, dan itu tidak dianggap meninggalkan dan membenci yang lain. Biarkanlah orang membaca Yasinan daripada orang tidak baca surat Yasin. Apalagi memang surat Yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah isnaduhu jayyid. Barang siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, maka dosanya diampuni. Jadi memang berarti ini mengandung hukum masyru', dianjurkan membaca Yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat Yasin. Orang-orang kita kalau tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat Yasin, biarkan berkumpul. Yang penting mereka baca surat Yasin. Kemudian banyak dalil-dalil masalah surat Yasin. Kemudian yang ketiga, ini kembali ke Yasin Fadilah. Ini sebenarnya persoalan lain. Mengulang Yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau Yasin misalnya dibaca Yasun, baru qiraah syadzah itu. Ini cuma takrir, cuma tardidil ayah.
mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada yang mengulang-ulang satu ayat, ada yang mengulang-ulang 2 ayat sampai pagi. Coba baca di dalam kitab At-Tibyan. Saya tidak hafal hadisnya itu. Coba dibaca di dalam kitab At-Tibyan. Nah, orang yang kemudian menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Quran itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwad. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmah, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Mungkin orang yang baca surat Yasin ada hajat khusus itu. Dan itu dianjurkan. Dan ini bukan berarti membaca Yasin fadilah itu dianjurkan. Tidak ada pernyataan ulama baca surat Yasin lebih afdal dari Yasin fadilah lebih afdal. Tidak ada. Cuma kalau membaca surat Yasin dengan cara seperti itu dan ada ijazahnya, insya Allah ada khasiatnya. Dan khasiat ini diakui oleh para ulama, termasuk dalam kitab yang disebutkan tadi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangannya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, ada bab khusus fi khawasil Quran. Bab yang menerangkan tentang khasiat-khasiat Al-Quran. Dan ini juga diakui oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kata beliau, wa minal ma'lum anna di kalamin nas manafi' anna di kalamin nas manafi' mujarrabah wa fawaid mujarrabah. Ucapan manusia saja ada mantra-mantra, jampi-jampi itu ada khasiatnya. Fa kaifa bi kalamillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Apalagi Al-Qur'an itu banyak khasiatnya. Mungkin yang baca surat Yasin Fadilah karena tertarik dengan khasiatnya itu. Ya mungkin nanti akan tanya itu, dari mana dasarnya Al-Qur'an hadis itu khasiat. Nah, khasiat itu kan tidak harus dari Al-Qur'an dan hadis. Ada yang dari Al-Qur'an dan hadis seperti khasiat tentang maghfirah ya, bagi orang yang baca surat Yasin, atau mungkin bisa mengentaskan krisis ekonomi yang baca surat Waqiah. Kata para ulama, khawasul Quran itu bisa diperoleh dengan tajarrubat, tajaribil salihin, pengalaman orang-orang saleh, wa ilhamatil arifin, dan ilham atau mukasyafah yang diterima oleh orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu. Kemudian masalah doa bersama berkumpul-kumpul bisautin wahid, membaca Al-Qur'an dengan bisautin wahid, itu juga ada riwayat yang membolehkan. Misalnya hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Nawawi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Suatu kaum berkumpul dalam rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah. Berarti mereka membaca bersama. Membaca bersama ini boleh jadi baca sendiri-sendiri, juga boleh jadi membaca bareng-bareng. Kalau membaca sendiri-sendiri ini banyak riwayat. Kemudian kalau membaca seragam, juga ada pandangan ulama salaf yang membolehkan. Ini misalnya ada riwayat dari Abu Darda kan yadrusul Quran ma'ahu nafarun yaqra'una jami'an. Dia mempelajari Al-Quran bersama beberapa orang, semuanya membaca. Wa rawabnu Abi Dawud fi dirasah mujtami'in an jama'atin min afadilis salaf wal khalaf wa qudatil mutakallimin. Jadi masalah membaca Al-Quran bersama-sama ini sebenarnya banyak dasarnya. Ada membaca Al-Quran dengan cara idarah, gantian. Satu juz ini nanti ganti satunya. Imam Malik juga membolehkan. Kemudian masalah riwayat dari Umar bin Al-Khattab tadi. Riwayat dari Umar bin Al-Khattab tadi dan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, kata para ulama, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang melarang zikir jamaatan, zikir bersama secara bareng-bareng, itu bertentangan dengan dalil-dalil hadis yang beliau sampaikan, seperti yang beliau sampaikan di dalam kitabnya Al-Hawi fil Fatawi. Kemudian masalah tinggal 5 menit ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah ini di dalam Majmu' Fatawanya, beliau juga membolehkan zikir bersama dalam Majmu' Fatawa juz 22 halaman 521. Ketika beliau ditanya tentang wasu'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'ah wa jahrukum fi dzikri bid'ah wa hum yaftatihuna bil Qur'an wa yakhtatimun
thumma yad'una lil muslimin al ahya wal amwat wa yajma'una at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal hauqalah wa yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawabnya al-ijtima' li dzikrillah wastima'u kitabih wad du'a amalun saleh. Jadi berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan Al-Qur'an dan berdoa itu amal soleh. Itu bisa dibaca di dalam Majmu' Fatawa beliau. Kemudian beliau juga ditanya, wasu'ila an awamin fuqara, orang-orang awam yang fakir, yajtami'una fi masjidin yadhkurun wa yaqra'una syai'an minal Qur'an, thumma yad'un wa yakshifuna ru'usahum wa yabkun wa yatadarra'un, wa laysa qasduhum min dzalik riya'an wala sum'ah, bal yaf'alunahu ala wajhi taqarrub ila Allah. Kata beliau, al-ijtima' 'alal qira'ah wa dzikri wa du'a hasanun mustahabbun. Jadi berkumpul dengan membaca Al-Qur'an, berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan zikir bersama dan berdoa itu baik dan mustahab dianjurkan. Cuma kata beliau, idza lam yuttakhadh dzalika 'adatan ratibatan. Selama itu tidak dijadikan adah ratibah. Jadi tiap waktu misalnya, itu menurut tidak mustahabnya. Tetapi walaupun tidak mustahab, ini bukan berarti makruh, bukan berarti haram. Kalau yang rotibah itu tidak mustahab, tetapi seandainya melakukan, berarti menurut beliau masih boleh itu. Karena di sini cuma pengecualian dari mustahab. Sama dengan tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan zikir dengan mengeraskan kecuali untuk liqasdit ta'lim. Tidak mustahab itu artinya bukan berarti dilarang, masih bisa jaiz. Kemudian ini juga menyambung dengan yang pertama tadi ya, masalah makmum masbuk. Makmum masbuk yang saya terangkan tadi, saya menerangkan makmum masbuk itu bukan masalah bid'ahnya, tetapi masalah sunnah bermakna memulai. Jadi mungkin tadi Ustadz Zainal Abidin kurang tanggap dengan pernyataan saya. Kemudian yang kedua, saya kembali kepada yang tadi juga, bahwa sunnah takririyah itu oleh para ulama dijadikan dalil bid'ah hasanah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mengomentari seorang sahabat yang membuat zikir baru dalam sholat setelah ruku, yang membaca kabira walhamdulillah, yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yustadallu bihi ala jawazil itsyan bi dzikrin ghairi ma'thur fi shalah ma lam yukhalif al-ma'thur. Berdasarkan hadis ini berarti boleh membaca zikir yang tidak ma'thur, yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama tidak bertentangan dengan yang ma'thur. Yang tidak ma'thur itu namanya bid'ah hasanah. Jadi berarti dengan begitu Al-Hafidh Ibnu Hajar menganggap hadis tentang sunnah takririyah termasuk dalil bid'ah hasanah. Kemudian masalah apa yang belum tanggapi? Sudah semua. Saya kira semuanya sudah saya tanggapi. Saya tidak mau berlarut-larut. Masalah tadi ya, masalah Abu Ja'far Ar-Razi dari Yahya bin Ma'in ada riwayat, ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan saleh itu. Jadi saya kira tidak perlu diperpanjang. Saya kira cukup. Baik, kita break setelah pesan-pesan berikut ini. Pak Ustadz silakan minum, masyayikh, para tamu undangan. Semakin lama kayaknya kepala kita semakin kasih waktu 5 menit dari jam 8 sampai jam angka 9. Waktu dan tempat dipersilakan. Mengenai mengomentari tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Salam di tentang tahlilan. Yang pertama, Ustaz mengatakan bahwasanya illah dari tahlilan adalah pembuatan makanan. Kalau ternyata yang buat makanan dari pihak luar, maka tidak jadi masalah. Ini ternyata para ulama Syafi'iyah menyebutkan masalah illah tentang dilarangnya tahlilan atau dimakruhkan tahlilan bukan cuma pembuatan makanan. Di antaranya ijtima'. Kemudian yujadidu tajdiduz huzan, buat sedih lagi. Ini tidak diinginkan dalam syariat. Hari ketiga ingat lagi, hari ketujuh ingat lagi. Oleh karenanya ilah yang disebutkan banyak. Pertama, taklif, buat makanan bikin repot orang mayat, keluarga mayit. Yang kedua, ada ijtima', kunna na'udu ijtima'. Wa sani'atu ta'am ba'dal dafni minan niyaha. Kami memandang, kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat memandang kalau ada kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat, ya maka ini termasuk niyah, meratapi. Oleh karenanya ilah bukan cuma satu, harus dipahami. Ilah juga diantaranya mengenai kesedihan. Kemudian yang kedua, tahlilan hukumnya makruh, bukan makruh tanzih, bukan makruh istilah usuliyin bahwasanya kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi makruh di sini makruh tahrim. Ya, kenapa kita lihat lafal-lafalnya dikatakan bid'ah mungkarah. Mungkarah ini bukan
Yang suatu yang mungkar ini bukan suatu yang makruh, bukan mungkar. Kemudian yang kedua, perkataan dari ulama besar mazhab Syafi'iyah Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib dikatakan, dia mengatakan wa hadza zahirun fit tahrim, dan bahwasanya tahlilan itu hukumnya apa? Tahrim, haram. Ini nas dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Oleh karena jika tatkala kita jelaskan hukumnya haram, maka tidak ada kita mengatakan karena demi kemaslahatan kerjakan saja. Ini tidak bisa dikerjakan hal ini. Adapun perkataan Ibnu Muflih yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Ramli bahwasanya boleh meninggalkan perkara-perkara demi kemaslahatan masyarakat, maka yang disebutkan oleh Ibnu Muflih adalah perkara-perkara yang sunnah, seperti melaksanakan sholat sebelum maghrib, ya, itu diantaranya. Oleh karenanya saya ingin tahu apakah ini tidak sejalan dengan masalah tahlilan. Oleh karenanya sekarang meskipun Ka'bah sudah aman, ya, aman, orang-orang mungkin sudah berilmu, terjadi sampai sekarang pun. Dan saya tadi dengar perkataan Ustaz Idrus Ramli tatkala mengatakan dialog Imam Malik dengan salah seorang ulama, dia mengatakan ini bid'ah. Tadi gimana Ustaz bilang? Mohon maaf. Bid'ahnya merubah Ka'bah. Terus iya, dia bilang Antum tadi bilang lafal bid'ah. Masih ada apalagi bid'ah tahlilan. Anda tadi anda insyaallah ada rekamannya, kita lihat. Antara Ka'bah dengan tahlilan. Nanti insyaallah kita lihat lagi, mungkin rekamannya ada. Oleh karenanya apa yang disebutkan dalil tentang perkataan ini muflis, karena itu perkara-perkara yang sunnah yang ditinggalkan tidak mengapa demi kemaslahatan. Adapun masalah yang haram yang bahasan. Saya lanjut. Maaf Ustaz, di dalam pernyataan At-Turtusi hadil athar, maksudnya majtama'a qaumun itu adalah taqtadi jawaz al-istima' li qira'atil Qur'anil Karim ala ma'na dars. Ya. Oleh karena itu untuk ngajar wa ta'allum wal mudzakarah, yang sekarang menjadi pertanyaan tadi juga soal masalah suratul Ikhlas. Kita tekankan bahwa sahabat itu melazimkan membaca surat Ikhlas semata-mata karena disetujui Rasul. Buktinya ketika Mu'ad sholat Isya membaca surat Al-Baqarah nggak disetujui Rasul, nggak jadi sunnah. Itulah. Jadi bukan hanya semata-mata dasus sahabah sehingga dijadikan dalil untuk bid'ah hasanah. Bahkan di sini yang menjadi manat, kalau kaitannya ini kan awalnya kita harus berbicara masalah tahqiqul manat, terus tangkihul manat, takhrijul manat. Ketika kita sudah sampai pada takhrijul manat, maka di situ Rasulullah SAW yang menyetujuinya, bukan semata-mata sahabat. Karena buktinya ketika Rasul nggak nyetujui, maka itu nggak jadi sunnah. Contohnya Mu'ad bin Jabal ketika sholat, setelah sholat sama Rasulullah, ngimamin kaumnya membaca surat apa? Al-Baqarah. Dan dikatakan afatanun anta, kalau seandainya Rasulullah mengatakan maka itu bagus, maka menjadi sunnah. Oleh karena itu, nah tentang masalah Ustadz tadi ilham solihin dan yang lainnya bisa menjadikan untuk menentukan khasaisul Quran, kenapa kita tidak dahulukan wahyunya Rasulullah? Ya, oleh karena itu maka di sini iyyaka qaulun wa laysa laka imamun. Waspadalah kita terhadap suatu pendapat yang kita tidak punya panutan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya tutup. Beliau mengatakan kalau yang buat itu dari orang lain mungkin tidak apa-apa. Saya ingin ulama siapa yang pernah seperti yang ngomong seperti itu, dari NU atau dari manapun, dari Syafi'iyah. Maka ya. Baik, semakin lama semakin panas. Memang AC-nya tak kuat guys. Lain kali Pak Kemenak tolong tambah AC Pak. Apa karena saya pakai jaket kali ya? Silakan Pak Ustadz Idrus Ramli, waktu 5 menit sampai jam 10 Pak Kiai. Terima kasih. Saya menanggapi Ustadz Zainal Abidin dulu ya, masalah baca Al-Quran bareng-bareng. Itu ada yang daras, ada juga yang yatlun, yang memang itu oleh para ulama yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, dan itu disebutkan dalam ijtima' bidzikr, bukan darsil Quran, bukan. Kemudian masalah surah Al-Ikhlas dengan Mu'ad bin Jabal menjadi imam dengan surah Al-Baqarah. Ya kalau surah Al-Baqarah ya dimarahi karena kepanjangan, kasihan jamaahnya. Kalau surat Al-Ikhlas ya pendek. Orang yasinan itu yang datang semuanya sukarela. Dan itu cuma berapa menit itu? Mungkin 5 menit, 10 menit selesai.
Jadi beda dengan surah Al-Baqarah yang panjang-panjang itu. Kemudian jadi perlu dibedakan yang masalah tahlilan ya. Jadi ilat makruhnya tahlilan. Kalau masalah makanan itu memang makanan itu dibuat dari keluarga kita atau dari masyarakat yang dari luar. Kalau menurut yang ada di dalam sebagian kitab Syafi'iyah disebutkan oleh mufti dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Jadi ketika memang ini yang menyuguhkan makanan ini dari masyarakat dari luar, maka dibolehkan. Jadi tidak makruh. Tapi kalau masih ada dari keluarga duka cita, maka ini makruh. Ini menurut Syafi'iyah. Dan ini dibiarkan oleh para ulama. Apa lagi? Yang perlu tanggapi? Yang masalah amal para ulama itu ada dalilnya. Jadi masalah khasiat-khasiat ayat Al-Quran itu dari para ulama, dari orang arif atau dari para ulama, sebagian dari hasil ijtihad mereka. Dan itu diakui. Syekh Ibnu Taimiyah diceritakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang rutin membaca 41 kali ya qayyum la ilaha illa anta sebelum sholat subuh setelah fajar selama 40 hari, hatinya akan padam. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya. Tetapi itu tajribah, pengalaman. Kalau tidak pernah melakukan ya tidak tahu. Jadi misalnya kalau membaca ini sekian kali nanti bisa begini. Itu pakai pengalaman. Dan di dalam kitab-kitab ulumul Quran tadi ya, ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumil Quran, Al-Burhan fi ulumil Quran, itu diterangkan tentang fi khawasil Quran. Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, juga dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, dan ini sebenarnya satu kitab, banyak menerangkan khasiat-khasiat ayat Al-Quran untuk kesembuhan. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya, tetapi murni ijtihad para ulama. Mengapa kita menerima ijtihad para ulama? Nah, ini ada permintaan dari teman saya 1 menit. Tinggal 1 menit saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yunazzahu an simatul qudusi wal alwani wal kaifiyat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nizul mu'jizati zahirati alladzi hasala min nuri wujudul kainat. Ya, terima kasih atas waktunya, dan saya insyaallah hanya saya memberi masukan ya. Jadi setelah tadi dari berbagai macam paparan, ternyata amalan-amalan yang dibid'ahkan, dimusyrikan, itu semua ada dalil-dalilnya. Termasuk tadi kunut subuh segala macam, itu ada dalilnya, saya fotokopi. Nah, dalil apa itu masih tetap ada membid'ahkan dan memusyrikan? Yang ini jadi masalah. Sedangkan di dalam Al-Quran kan bilang keras ya, kalau kita ini halal, tapi itu akan mendapat siksaan yang keras nanti di yaumil qiyamah. Itu ada di surat An-Nahl ayat 116. Itu bisa dicari ya, wala takul dan seterusnya. Itu di tafsir Ibnu Katsir ya, jilid 3 halaman 590 itu. Di situ diterangkan itu. Ini cuman jadi mohon maaf itu ya. Jadi tolonglah, karena di sini ada dalil ulama, apakah kita bersikeras ini ahli bid'ah, ini musyrik, nah ini jadi masalah. Ya Mas ya. Terima kasih.